次机会。Halo teman-teman, selamat datang kembali di channelnya One Trisna Story. Apa kabar? Semoga semuanya sehat-sehat selalu. Di video ini, Wawan akan melanjutkan pembahasan alur cerita Put Your Head on My Shoulder chapter 9. Langsung saja tanpa berlama-lama, mari kita mulai. Di chapter sebelumnya, Momo sedang menonton film horor kaget mendengar tiba-tiba ada yang mengetuk pintu rumah Wei malam-malam. Momo bertanya-tanya, siapa yang datang malam-malam begini? Dengan perasaan was-was, Wei lalu membukakan pintunya. Ternyata yang datang adalah Fufei. Fufei ingin mencari Momo. Mengetahui yang datang adalah Fufei dan melihat pipi Fufei yang memerah seperti habis dipukul, Momo menanyakan keadaan Fufei. Momo bisa bicara sebentar dengan Fufei. Ada sesuatu yang ingin Fufei beritahu kepada Momo. Momo pun menyetujui pergi bersama Fufei setelah melihat kondisi Fufei yang sepertinya tidak baik-baik saja. Tapi tidak dengan Wei yang melihat Momo pergi bersama Fufei, merasa cemas, marah, dan cemburu. Saatnya Momo dan Fufei berbicara empat mata. Namun entah kenapa, Momo berlari seperti ingin cepat-cepat pulang. Ternyata Fufei telah melakukan sesuatu kepada Momo yang membuat Momo merasa ketakutan. Sampailah Momo di rumah. Momo melihat Wei sedang melakukan sesuatu lalu menanyakannya. Wei yang merasa cemas, marah dan cemburu memberi Momo peringatan. Rasa cemburu dan rasa ingin tahu, Wei mulai menginterogasi Momo. Kenapa Fufei mencari Momo? Ada apa Fufei mencari Momo? Momo bingung, Wei yang terus mempertanyakan perihal Momo dengan Fufei. Yang padahal Wei tidak pernah ikut campur sebelumnya. Wei beralasan, ini Wei lakukan karena ibu Momo menyuruh Wei memperhatikan Momo. Jadi, apa yang Momo dan Fufei lakukan di luar? Inilah yang terjadi. Lalu, apa yang ingin Fufei bicarakan dengan Momo? Momo kaget, tiba-tiba Fufei mengajak Momo berpacaran. Momo, ayo berpacaran. Lupakan saja Fufei, Momo dan Fufei memang tidak cocok. Apa Momo menyukai? Sebenarnya yang ingin ditanyakan Fufei, apa Momo menyukai Wei? Namun Fufei tidak jadi menyebut nama Wei, menggantikannya dengan orang lain. Momo tidak menyukai orang lain, hanya saja Momo tidak menyukai Fufei saja. Fufei kecewa mendengar Momo tidak menyukainya lagi. Apa Fufei tidak ada artinya untuk Momo? Momo menyerah begitu saja. Lalu kenapa Momo selalu bersama dengan Fufei? Belagak seperti tidak akan meninggalkan Fufei. Apa Fufei memohon pada Momo? Fufei tidak pernah meminta Momo untuk terus menyukai Fufei. Perkataan Fufei tersebut membuat Momo terluka. Sambil menangis, Momo tidak bermaksud tiba-tiba berhenti menyukai Fufei. Di waktu SMA dulu, saat Fufei memberitahu Suci-er bahwa Momo dan Fufei bukanlah pasangan, Momo mengatakan kepada diri Momo, Fufei melakukan hal itu untuk melindungi Momo. Ketika Fufei melepaskan gandengan tangan Momo di sekolah, Momo mengatakan lagi kepada diri Momo, Fufei takut, siapapun bisa takut. Setiap kali Fufei berjanji namun tidak muncul, lagi-lagi Momo selalu bilang pada diri Momo, Fufei terlalu seru bermain dan lupa. Saat Fufei tersenyum, meminta Momo mencarikan Fufei pacar, di saat itu Momo tidak bisa meyakinkan diri Momo lagi. Di rumah Wei, saat Momo melihat Fufei bersama Wang San, di waktu itu Momo merasa sedih karena Momo baru menyadari Momo akhirnya berhenti menyukai Fufei. Momo bukannya tiba-tiba tidak menyukai Fufei lagi. Itu karena Fufei yang selalu pergi dan meninggalkan Momo sendirian. Masih iba kepada Fufei, Momo pamit kepada Fufei membeli obat untuk mengobati luka di wajah Fufei. Tiba-tiba dari belakang, Fufei memeluk Momo. Momo beri Fufei kesempatan lagi. Satu kesempatan terakhir. Fufei tidak akan meninggalkan Momo sendirian lagi. Tapi Momo sungguh tidak menyukai Fufei lagi. Lagi-lagi mendengar Momo mengatakan tidak menyukai Fufei melakukan ini. Setelah Momo menceritakan apa yang terjadi antara Momo dan Fufei, Wei tampak senang dan bahagia karena Momo telah menolak perasaan Fufei. Di sisi Momo tampak keheranan dengan tingkah Wei tersebut. Sedangkan Fufei
Fufe sedih setelah ditolak Momo untuk berpacaran dengannya. Di balik rasa sedih, hanya Wangsan yang peduli kepada Fufe. Wangsan yang berada di depan asrama Fufe menghubungi Fufe, namun Fufe tidak menggubris panggilan dari Wangsan. Sampai Fufe di asramanya, Wangsan yang mencemaskan Fufe, kenapa Fufe tidak menjawab panggilan dari Wangsan? Wangsan mencari Fufe semalaman. Apa Fufe sudah mendaftar ujian? Wangsan lalu tidak melanjutkan pertanyaan ketika Wangsan melihat luka di wajah Fufe. Ada apa Fufe? Sini ikut bersama Wangsan. Lagi-lagi Wangsan mengobati luka Fufe. Ketika Wangsan mengobati luka Fufe, Fufe kembali curhat kepada Wangsan mengenai Momo. Fufe sudah mengatakan cinta kepada Momo dan hasilnya Momo menolak cinta Fufe. Sudah Wangsan duga Momo akan menolak Fufe. Apa Momo yang memukul Fufe? Bukan Momo yang memukul Fufe, namun ayah Fufe lah yang memukul Fufe. Sedari kecil, ayah Fufe sering memukul Fufe. Mungkin Fufe selalu menyebalkan sejak kecil. Sekarang Momo pun tidak menyukai Fufe lagi. Bagaimana jika Wangsan bilang bahwa Wangsan menyukai Fufe? Berilah Wangsan kesempatan untuk bisa dekat dengan Fufe. Wangsan tahu Fufe masih menyukai Momo. Wangsan bisa menunggu Fufe. Wangsan jangan menunggu Fufe. Fufe tidak pantas untuk Wangsan. Fufe adalah seorang pengecut yang setiap kali menghadapi sesuatu yang memalukan, Fufe akan kabur. Tidak bisa menolak orang lain sehingga orang-orang mengatakan Fufe pimplan. Tapi ini pilihan Wangsan. Wangsan merasa Fufe bukan seorang yang pengecut dan pimplan. Di waktu Fufe menyelamatkan Wangsan dari orang yang mabuk, di situ Wangsan merasakannya. Dan yang Wangsan tahu hanya Momo yang Fufe sukai. Lagian Wangsan tidak jelek. Tinggi badan Wangsan juga tidak pendek. Wangsan pikir Wangsan dan Fufe serasi. Mulai dari sekarang Wangsan akan mengganggu Fufe. Tidak ada yang bisa menghentikan Wangsan. Di kantor Momo sedang diadakan rapat. Ketika rapat berlangsung, Momo mendapatkan pesan dari Wangsan yang menanyakan skripsi Momo. Momo lalu membaca dan membalas pesan Wangsan. Direktur Lina menegur Momo yang tidak fokus ketika sedang rapat, menyuruh Momo mengeluarkan ide mengenai tema periklanan yang menjadi topik pembahasan rapat yang sedang berlangsung tersebut. Momo mulai mengutarakan idenya. Ide dari Momo disukai oleh atasan Sasa. Atasan Sasa menyuruh Direktur Lina membuat proposal ide dari Momo tersebut. Rapat selesai, Momo menghubungi Wangsan menanyakan perihal Wangsan menyuruh Momo ke kampus dan kenapa Wangsan menanyai skripsi Momo. Hari ini pembimbing marah besar. Menurutnya, pengumpulan skripsi Momo dan Wangsan yang paling sedikit. Skripsi tersebut bisa mempengaruhi kelulusan. Dan juga ada sesuatu yang ingin Wangsan bicarakan dengan Momo. Direktur Lina kembali ke ruangan rapat untuk mengambil catatannya. Melihat Momo, Direktur Lina malah menyuruh Momo dan CCL membuat proposal yang padahal atasan Sasa menyuruh Direktur Lina yang membuat proposal tersebut. Momo lalu meminta izin ke Direktur Lina pergi ke kampus untuk mengumpulkan skripsi. Pergilah, namun jangan terlalu sering meminta izin. Momo dan CCL magang di sini. Tapi Sucua sangat jarang minta izin. Tibalah Momo dan Wangsan di tempat percetakan skripsi. Momo dan Wangsan harus mengantri karena ternyata ada banyak juga yang berada di percetakan skripsi. Momo merasa cemas dengan skripsinya. Wangsan seharusnya tidak ada masalah dengan format skripsi Momo, bukan? Baru saja Wangsan ingin menjawab pertanyaan Momo, namun didahului oleh Wei. Yang sebenarnya Momo khawatirkan adalah isi dari skripsi yang Momo buat. Berhentilah mengataiku, Wei. Hari ini Momo tidak kerja. Momo meminta izin untuk mencetak skripsi. Lalu bagaimana dengan Wei? Kenapa di sini? Bukankah Wei berada di kampus lama untuk mengerjakan eksperimen? Wei lalu berbohong, tidak ingin Momo mengetahui eksperimen dari Profesor Chiang telah dikerjakan di kampus baru. Mengatakan Wei berada di sini karena ada sedikit urusan. Kagetlah Xu-Yin mendengar perkataan Wei yang seolah-olah eksperimen dari Profesor Chiang masih dikerjakan di kampus lama. Mengalihkan pembicaraan, Wei mengenalkan Xu-Yin kepada Momo. Momo dan Xu-Yin sudah saling kenal. Sebelumnya, Momo dan Xu-Yin pernah bertemu. Xu-Yin menanyakan apa yang didengarnya pada waktu itu ketika Pak Su yang sebagai wali kelas Wei mengatakan Momo adalah pacar Wei. Momo, pacarnya Wei? Wangsan pun juga kaget mendengar kata pacar. Ditambah lagi perkataan Wei yang seperti mengiyakan. Bagaimana Xu-Yin bisa tahu? Tidak sesuai dengan realitanya, Momo mencoba menjelaskan. Wei, jangan bicara seperti itu.
Wei bisa membuat orang kebingungan dan salah paham. Di waktu itu, ketika Xiuyin membawa Momo kepada Pak Su, Momo berbohong kepada Pak Su karena Momo ingin membantu Wei bergabung dalam proyek Profesor Chiang. Tidak ingin bertambah jauh lagi penjelasan dari Momo, Wei menghentikan obrolan. Momo, giliran Momo mencetak skripsi. Selesai mencetak, Momo berniat ingin mengobrol dengan Wei, namun tidak jadi ketika melihat Wei mengobrol dengan Xiuyin. Momo tampak kesal dan marah-marah. Wang San tersenyum melihat tingkah Momo tersebut. Namun Wei yang kesal sedari tadi dengan Momo cuek terhadap Momo. Karena sudah selesai mencetak skripsi, Momo lalu pamit pergi kepada Wei dan Xiuyin. Wei yang masih saja cuek kepada Momo. Saatnya Wang San membicarakan apa yang ingin dikatakan Wang San kepada Momo. Melihat Momo merajuk dan murung, Wang San menanyakannya. Momo tidak apa-apa. Momo, Wang San sudah mengatakan cinta kepada Fu Fei. Namun Fu Fei menolak Wang San, tapi Wang San tidak akan menyerah. Momo merasa bersalah kepada Wang San. Wang San sebenarnya Fu Fei mengatakan cintanya kepada Momo sebelumnya. Tidak masalah, Wang San sudah mengetahuinya. Momo merasa simpati kepada Wang San. Fu Fei bukanlah cowok yang baik. Wang San akan mengetahuinya nanti. Wang San yang sudah mengetahui Momo sepertinya menyukai Wei, mengatakan itu sama dengan Momo. Baru saja berakhir, namun Momo sudah bersiap dengan yang baru lagi. Sampailah Momo dan Wang San di asrama sekolah. Tiba-tiba Momo mendapat panggilan dari Wei yang memberitahu Momo bahwa Ibu Wei sudah datang. Ibu Wei ingin mengundang Momo makan malam. Bingung dan sedikit takut, Momo merasa tidak enak jika tidak menyetujui ajakan dari Ibu Wei. Momo pun mengiyakannya. Bagaimana ini? Ibu Wei datang dan ingin mengundang Momo makan. Pergi saja Momo, kenapa Momo tampak sedih seperti orang yang akan menemui ibu mertua saja? Wei menunggu di depan asrama Momo untuk menjemput Momo. Tibalah Momo dan Wei di tempat makan. Terlihat Momo tampak gugup karena akan bertemu dengan Ibu Wei. Ibu Wei datang, Momo segera menyambut kedatangan Ibu Wei. Melihat Momo segera menyambut Ibu Wei, Wei dengan kaget juga ikutan menyambut ibunya. Ibu Wei lalu mulai memesan makanan. Ketika Ibu Wei memesan, kita mendapati satu fakta, Ibu Wei memesan udang yang paling disukai Wei. Masih ingat di waktu kejadian ketika di pantai, Wei menyuruh Momo memakan udang yang hanya satu dengan alasan karena Wei alergi terhadap udang. Namun Ibu Wei keheranan, Wei tiba-tiba mengatakan Wei alergi terhadap udang. Yang Ibu Wei tahu, Wei sangat menyukai udang. Di dalam kebingungan, mungkin Ibu Wei salah ingat. Ibu Wei pun menanyakan, kalau begitu apa Wei makan ikan? Mengetahui Wei bisa makan ikan, Ibu Wei memesan ikan untuk Wei. Selesai makan, Ibu Wei membisikkan sesuatu kepada Momo. Maaf sekali, tiba-tiba memanggil Momo keluar untuk makan. Sebenarnya, Ibu Wei takut jika makan sendirian dengan Wei. Ibu Wei lalu menawarkan Wei minum teh di rumah. Wei menolak. Wei sudah pesan taksi untuk ibu. Ibu Wei terus memaksa. Taksinya sudah tiba. Nomor mobil taksi sudah Wei kirimkan kepada ibu. Kabari Wei jika ibu sudah sampai. Seperti menghindari ibunya, Wei lalu mengajak Momo pergi. Melihat sikap Wei terhadap ibunya, sebenarnya Momo tidak bermaksud ingin tahu tentang masalah keluarga Wei. Namun melihat hubungan Wei dengan Ibu Wei, saat Wei masih kecil, Ibu Wei sangat sibuk sampai-sampai tidak ada waktu untuk Wei. Belum selesai Wei menceritakannya, Momo mematahkan pembicaraan Wei, bermaksud ingin membujuk Wei agar bisa akrab dengan ibunya. Namun Wei mengabaikan bujukan Momo tersebut. Di rumah, Momo menghubungi Suci-er untuk mendiskusikan ide proposal yang disuruh oleh Direktur Lina. Suci-er meminta Momo mengerjakan proposalnya terlebih dahulu. Nanti Momo dan Suci-er diskusikan lagi. Dengan berat hati, Momo mulai mengerjakan proposal tersebut. Yuan yang si pembersih lantai menuju kamar Momo dan membawa minuman kaleng untuk Momo. Ternyata yang meletakkan minuman kaleng tersebut adalah Wei. Di kamar asrama, ketika Nunu mengobrol dengan Menglu, Nunu tiba-tiba teringat dengan ulang tahun Momo. Keesokan paginya di rumah Wei yang sedang sarapan kebingungan mendapati Momo yang bangun pagi di hari libur lalu menanyakannya. Menglu menghubungi Momo tadi, bilang teman-teman Momo ingin ke rumah Wei. Tapi Wei tenang saja, Momo telah menolaknya. Momo tahu Wei tidak suka jika di rumah Wei banyak orang. Bel rumah berbunyi. Wei lalu membukakan pintu, dan yang datang adalah
Mengetahui yang datang adalah teman-teman Momo, Momo yang takut Wei akan marah bergegas menghampiri teman-temannya, mengajak teman-teman Momo pergi merayakan ulang tahun di luar. Surprise, ternyata Wei tidak marah, justru mengizinkan teman-teman Momo merayakan ulang tahun Momo di rumahnya. Wei, kau mengizinkan teman-teman Momo masuk. Wei akan menyesal setelah mengetahui teman-teman Momo akan membuat rumah Wei sangat berantakan. Sambil mengambil serpihan kertas di rambut Momo, Wei dengan perasaan senang mengatakan, "Tidak apa-apa, anggap saja ini hadiah untuk ulang tahun Momo." Di kamar asrama, terlihat Fufei yang masih sedih memikirkan kejadian saat Momo menolak cinta Fufei. Ake bersiap-siap akan pergi ke acara ulang tahun Momo. Melihat Fufei yang masih berbaring, "Fufei, apa Fufei tidak pergi? Ini acara ulang tahun Momo loh." "Fufei tidak pergi, kalian saja pergi." Setelah Ake dan Xiaopang pergi, Fufei berniat mengirim pesan ucapan selamat ulang tahun kepada Momo. Namun Fufei tidak jadi mengirim pesannya. Di rumah Wei, Momo dan teman-teman Momo mempersiapkan hiasan ulang tahun Momo. Menglu ingin menempelkan balon di dinding tembok atap. Momo terus melarang Menglu untuk menempelkan balon di dinding tembok atap karena akan sulit dilepaskan. Jika Wei mengetahuinya, Wei akan marah. Namun Menglu tetap bersikeras ingin balon tersebut menempel di dinding tembok atap. Menglu tidak peduli. Menglu ingin balon-balon tersebut dipasang di dinding di tembok atap. Wei sedari tadi sudah mengetahui percakapan Momo dengan Menglu. Melihat Wei dan tidak ingin Wei marah, Momo mengatakan, "Wei, tenang saja. Momo bersumpah akan menjaga dinding rumah ini." Surprise, Wei justru mengatakan biar Wei bantu. Bukan si jenius Wei namanya jika tidak mempunyai ide lagi. Tidak dengan menggunakan lem untuk melekatkan balon di dinding, namun hanya menggeserkan balon ke rambut, balon tersebut dapat lengket di dinding tembok atap. Tibalah malam acara ulang tahun Momo dimulai. Karena ulang tahun, Momo meminta hadiah kepada teman-temannya. Menglu membawa sebuah hadiah berupa permainan balok susun. Permainan balok susun pun dimulai. Aturan dari permainan ini adalah seseorang mengambil satu balok. Ketika mengambil satu balok, susunan balok tidak boleh roboh. Jika roboh, maka orang tersebut akan mendapat hukuman sesuai dengan satu balok yang diambil. Saat tiba giliran Xiaopang merobohkan susunan balok yang pastinya Xiaopang akan mendapat hukuman. Hukumannya yaitu menggambar di wajah Xiaopang dengan menggunakan lipstik. Melihat wajah Xiaopang yang dicoret sangat panjang, Xiaopang menanyakan, "Ulah siapa ini?" Momo dan teman-teman dengan serempak menyalahkan Wei lah yang melakukan hal tersebut. Saatnya giliran Momo. Momo minta bantuan kepada Wei, namun teman-teman Momo tidak mengizinkannya. Saat Momo mengambil, susunan baloknya roboh. Hukuman Momo adalah cari orang dengan pakaian yang berwarna sama, lalu saling tatap-tatapan selama 20 detik. Bahagialah Momo merasa warna pakaian Momo tidak ada yang sama dengannya. Namun Xiaopang mendapati warna pakaian Wei hampir sama dengan Momo. Mau tidak mau, Momo dan Wei harus melaksanakan hukuman ini. Awalnya menolak, justru sekarang Momo dan Wei tampak menikmatinya. Sudah lewat dari 20 detik, Momo dan Wei masih saling tatap-tatapan. Lanjut, sekarang giliran Wei. Ketika Wei mengambil salah satu balok, Ake mendorong Wei yang membuat susunan balok roboh. Hukuman Wei adalah selfie dengan orang yang Wei sukai menggunakan kamera ponsel. Kira-kira Wei berfoto selfie dengan siapa ya? Momo kah? Sampai di sini pembahasan alur cerita Put Your Head on My Shoulder chapter 9. Terima kasih bagi teman-teman yang telah menonton video ini. Jika teman-teman menyukai videonya Wan Wan, jangan lupa ya untuk like, subscribe, komen, dan share channelnya Wan Trisna Story. Akhir kata dari Wan Wan, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.